Halo Juragan, benih cabai sigantung termasuk dalam benih cabai yang paling banyak dicari oleh beberapa petani. Karena hasil buahnya termasuk besar dan panjang. Harga benihnya juga terjangkau. Tapi dalam budidayanya, beberapa dari juragan ada yang menemukan beberapa kendala. Seperti halnya tanaman yang tidak tumbuh normal, produktivitas tidak maksimal, dan lain sebagainya. Benih cabai sigantung sebenarnya sudah bisa beradaptasi di ketinggian mana saja. Untuk memperoleh hasil yang banyak, berikut ini ada beberapa cara tanam cabai sigantung, berdasarkan saran dari perusahaan benihnya langsung, yaitu Bintang Asia. Pertama, mulai dari tahap penyemaian. Yang perlu juragan perhatikan pada saat penyemaian, adalah menutup rapat media semai, misalnya dengan plastik mulsa. Hal ini bertujuan agar media semai tidak mudah kering, dan bisa mempercepat daya kecambah benih. Juragan di dataran rendah, akan menjumpai benih cabai tumbuh pada umur 6-7 hari. Sedangkan juragan di dataran tinggi, akan menjumpai benih tumbuh pada umur 10 hari. Kedua, perawatan bibit. Selain penyiraman di pagi dan sore agar media tidak kering, jika diperlukan, lakukan juga pemupukan. Cara pemupukannya adalah disiram dengan larutan NPK 2 gram per liter. Jika diperlukan juga, lakukan penyemprotan fungisida atau insektisida pada hari ke-7 atau ke-10 dengan dosis setengah dari anjuran. Ada juga fungisida khusus benih yang akan lebih cocok untuk digunakan. Sebagai cadangan, siapkan juga bibit tambahan sekitar 10 atau 20% untuk penyulaman. Ketiga, di persiapan lahan. Pastikan sebelum tanam, pH sudah kurang dari angka 6. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah membuat bedengan. Ukuran yang disarankan adalah dengan lebar 110-120. Tingginya 30-40 cm. Tinggi rendahnya bedengan ini disesuaikan dengan musim tanam. Untuk lebar selokan, yang disarankan adalah 50 atau 60 cm. Panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan. Selanjutnya, masuk ke pemupukan dasar. Untuk pemupukan dasar, gunakan pupuk kandang sebanyak 30 ton per hektar. Ini diaduk merata di bedengan. Lalu berikan juga pupuk dasar NPK 50 gram, SP 3625 gram, dan boron 2 gram per meter persegi. Jika juragan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi SP36, bisa menggunakan pupuk dengan kandungan fosfor lainnya, misalnya seperti Vertipos, yang mengandung fosfor 20%, dan beberapa unsur hara mikro lainnya. Atau dengan Merauke TSP, yang kandungan fosfornya sampai 46%. Setelah pemupukan dasar, jangan lupa permukaan bedengan ditutup dengan tanah secara merata. Keempat, penanaman. Jarak tanam cabai sigantung yang disarankan, antar barisan adalah 60 atau 70 cm. Sedangkan yang dalam barisan, berjarak 50 atau 60 cm. Umumnya bibit cabai sigantung baru siap tanam pada 25 hari. Khusus untuk dataran rendah, sebaiknya penanaman dilakukan pada sore hari untuk menghindari stres pada bibit.
Kelima, pemeliharaan tanaman. Banyak hal yang perlu dilakukan untuk pemeliharaan tanaman. Yang pertama, penyiraman. Jika juragan melakukan penyiraman dengan cara disiram, maka perlu dilakukan setiap hari. Jika juragan menggunakan cara lab, maka pengairan dilakukan selama 1 atau 2 kali saja per minggu. Yang kedua, penyulaman. Pada 7 hari setelah tanam, silakan juragan cek kondisi tanaman. Ganti tanaman dengan bibit baru, apabila ada yang mati. Yang ketiga, pemasangan ajir. Pemasangan ajir ini dilakukan mulai tanaman berumur 1 minggu. Dilakukan sedini mungkin, agar tidak merusak perakaran tanaman. Panjangnya, cukup 125 cm saja. Yang keempat, perempelan tunas samping, atau pewiwilan. Khusus untuk cabai rawit, pewiwilan dilakukan hanya pada beberapa tunas, yang berada di bagian bawah, di dekat tanah saja. Dan terakhir, penyiangan rumput. Agar tidak mengganggu tanaman, lakukan penyiangan 2 kali dalam 1 musim, yaitu pada saat tanaman berumur 30 hari, dan 60 hari. Langkah selanjutnya, yang keenam, adalah pemupukan. Ini dia, bagian yang paling menarik. Pupuk yang direkomendasikan untuk digunakan, adalah NPK Mutiara, ZA, KNO3 putih, dan KCL. Pada saat tanaman berumur 7 HST dan 21 HST, gunakan pupuk NPK Mutiara sebanyak 2 kg, dan ZA sebanyak 2 kg, dengan dilarutkan ke dalam 200 liter air. Dosisnya 250 ml per tanaman. Jika juragan kesulitan mendapatkan pupuk ZA, bisa menggunakan pupuk sejenisnya. Misalnya seperti Merauke ZA, yang kandungannya sama seperti pupuk ZA. Selanjutnya, di usia 35 dan 50 HST, gunakan 3 kg NPK Mutiara dan 0,5 kg KNO3 putih. Itu dilarutkan ke 200 liter air. Dosis pemberiannya juga 250 ml per tanaman. Lalu, di usia 60 dan 80 HST, dosis pupuk NPK Mutiaranya ditambah. Pada waktu ini, gunakan 3,5 kg NPK Mutiara, ditambah dengan 0,5 kg KNO3 putih. Ini juga untuk 200 liter air, seperti tadi. Lalu, di usia 95 dan 110 HST, dosis NPK dinaikkan lagi. Jadi, gunakan 4 kg pupuk NPK Mutiara, dan 0,5 KNO3 putih. Dosisnya juga sama. Ketujuh, pengendalian hama dan penyakit. Ada beberapa produk yang direkomendasikan. Untuk mengendalikan trips, gunakan Agrimek, Confidor, atau Winder. Untuk mengendalikan lalat buah, juragan bisa menggunakan Petrogenol. Untuk mengendalikan ulat gerayak, gunakan Prevaton. Sementara itu, untuk mengendalikan antraknosa, bisa dengan Bion M, Ridomil, atau Amistartop. Untuk mengendalikan layu bakteri, bisa dengan Agrep. Untuk mengendalikan Fusarium, juragan bisa menggunakan Ridomil, Dithen, atau Benlok. Dan untuk mengendalikan virus Gemini, juragan bisa menggunakan Winder, atau Marsal. Kurang lebihnya seperti itu saja juragan. Semoga bermanfaat untuk juragan, dan dapat memberikan hasil yang maksimal, untuk juragan yang menanam cabai sigantung. Sebelum meninggalkan video, jangan lupa aktifkan loncengnya, agar juragan terus mendapatkan notifikasi update dari toko deres berikutnya.